mendapatkan banyak pelajaran untuk menonton. Baik, kalau gitu selanjutnya apa sih Pak yang diharapkan sebenarnya dari film ini? Ada lagi mungkin Pak selain 3 hal tadi Pak? 3 hal itu mungkin yang menurut saya paling penting. Bahwa dia nggak mau ada bina-bina lagi ke depannya. Bina lagi ke depannya. So, itu yang membuat saya oke, ayo kita garap film ini. Apa alasan yang akhirnya membuat keluarga ya akhirnya setuju kalau kisah Vina ini akhirnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar? Terima kasih, saya kakak dari almarhum Vina. Saya setuju untuk dijadikan film. Sebelumnya hanya ingin lebih banyak doa untuk adik saya sendiri. Terus ya sama seperti Pak Deres, jangan ada Vina yang lain karena udah cukup adik saya aja. Kemudian kesannya kalau boleh tahu Kak Mariana dari keluarga gitu ini ya melihat langsung belum filmnya ya karena filmnya belum launching baru tanggal 8 Mei ya. Apa akhirnya bagaimana kesannya setelah melihat trailer atau cuplikan dari film Vina sebelum 7 hari ini? Kesannya ada kemiripan sih, dari cerita ada kemiripan, cukup bagus juga. Bagus sih. Baik, terima kasih Kak Marliana ya, dan semoga yang diharapkan tadi semoga tidak ada Vina-Vina lain ke depannya ya. Dan sebelumnya kita juga ingin menyapa ini untuk followers dan juga teman-teman yang sudah follow akun TikToknya di company ya, yang saat ini juga ikut menyaksikan. Mungkin boleh share juga para creator ke arah kamera yang ada di atas ya. Terima kasih yang udah ikut menyaksikan dari live TikTok acara launching trailer film Vina sebelum 7 hari bersama dengan keluarga almarhumah Vina. Baik, selanjutnya kita berbincang-bincang ya selanjutnya dengan sutradara dari film Vina sebelum 7 hari, Anggi Umbara. Boleh tepuk tangannya dulu dong ya untuk Mas Anggi. Mas Anggi, ini kalau dilihat kan trailernya tadi ya, ada adegan-adegan yang ya cukup di situ ya maksudnya ya. Ini dan cukup mengiris hati sebetulnya dia kalau bisa dibilang ya trailer yang baru saja kita saksikan. Ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini kalau dari segi pandangnya, sudut pandangnya Mas Anggi sebagai orang sutradara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sekali lagi buat Pak Diras dari di company dan keluarga almarhumah Vina yang udah jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, pemain-pemain yang luar biasa dan teman-teman pers semua yang mau datang. Ya pertama, saya lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware loh, wah itu kan ada kejadian orang itu tuh. Lalu saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya. Dan sampai sekarang itu tadi kan justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya? Ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum di negara ini yang tumpul ke atas dengan terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa tangkap gitu, harusnya harusnya nggak seperti itu, harusnya keadilan dan hukum di negara ini bisa diterapkan lebih baik. Dan ya ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan. Ini saya jadi apa ya, agitated tuh apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Makanya saya langsung harus dikerjakan ini, harus dibuat film ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus di abuse
seksual harass bareng-bareng sama it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini terusnya gitu kan. Itu sangat menggelisahkan, apalagi saya punya perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu. Jadi film ini menjadi penting dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film gitu. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga ini semua agar tidak terjadi gitu. Itu sih awarenessnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah dijawab. Udah dijawab. Terus kalau boleh sedikit cerita nih Mas Anggi nih, pengalaman atau mungkin ada kejadian-kejadian menarik selama proses pembuatan film ini, baik dari pre-pro, dari produksinya sendiri sampai pasca produksinya. Ya baik. Ini film yang banyak banget kejadian yang paling banyak ya terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar Nurul, yang di luar Vika gitu ya. Di luar Nurul kan lagi kata-kata yang lagi in banget ya. Iya. Dari hari pertama kita sampai di Cirebon aja gitu kan. Ya saya udah mimpi macam-macam gitu kan, dan satu hotel tuh dulu juga udah lebih macam-macam gitu kan. Jadi yang pengalaman yang secara kita secara sosialnya dan secara spiritual itu sangat beda dari yang sebelumnya lah gitu. Jadi ya sampai maksudnya bisa dibilang kita mungkin karena kita mendalami terlalu dalam gitu ya cerita ini sebenarnya karakter almarhumah Vina, dan kita benar-benar faktilas dari kejadian-kejadiannya, tempat-tempatnya semuanya gitu. Kita kayak benar-benar kenal dengan almarhumah dan benar-benar tingkat kepedulian itu udah meresap banget. Jadi yang kita merasakan, bahkan dari pemain sendiri itu kan kadang merasakan kok kayak ada kehadirannya almarhumah pada saat di lokasi syuting gitu kan. Sampai ada yang viral itu pakai kita di lokasi syuting yang jalanan macet banget itu, terus ada yang bilang bahwa oh dia ada di situ tuh gitu kan, kayak gitu aja gitu kan. Dan itu bukan 1-2 orang yang ngalamin gitu. Jadi hampir banyak lah dari jajaran kru dan pemain yang merasakan pengalaman spiritual yang berbeda di film ini gitu. Untuk detailnya nanti mungkin boleh langsung ditanya di sesi one-on-one-nya ya. Baik, selanjutnya ini kita akan berbincang-bincang juga dengan dua pemeran utama dari film Vina sebelum 7 hari ya. Ada Naila Purnama dan Giselma Firmansyah ya. Mungkin boleh diceritakan ke semuanya di sini berperan sebagai apa ya. Silahkan mungkin dari Naila dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Vina di film Vina sebelum 7 hari. Kesan dan pesan selama syuting, menurut aku ini salah satu project yang spesial banget buat aku. Karena mungkin karakter yang aku mainin ini ada sosoknya, dan dari awal karena sebelum aku ditawarin pun sebenarnya aku udah tahu cerita tentang almarhumah. Jadi mamaku pun juga sempat kayak ceritain tentang ini ada kejadian di Cirebon untuk jadi pelajaran buat aku juga. Terus makanya aku nggak nyangka bisa dapat kesempatan buat peranin Vina. Selama syuting aku ngerasa aman. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ternyata nggak semenakutkan yang aku kira, karena awalnya aku sempat banyak keraguan gimana nanti caranya, pasti kan banyak ekspektasi dan lain-lainnya juga. Tapi setelah jadi waktu kita hari pertama syuting, sebelum syuting kita ke Cirebon, kita sempat ziarah dulu ke makam almarhumah. Jadi aku sempat ngobrol langsung, menurut aku ya aku ceritain aja tentang perasaan aku segala macem. Dan menurut aku dari situ gak tahu kenapa aku merasa selama proses syuting tuh dibantu, jadi lebih lancar dan aman aja rasanya, gak ada yang aneh-aneh gimana. Walaupun mungkin sekitar aku tuh kayak kadang mamaku ngeliatin aku terus dia bilang, kok kamu
kayak aneh sih, kelihatannya kayak bukan aku. Tapi sejujurnya aku yang ngerasain sih, aku ngerasa biasa aja. Jadi menurut aku ini juga bisa menjadi suatu keberuntungan untuk aku untuk bisa ngerasain jadi almarhumah dan bisa menyampaikan nanti kepada penonton tanggal 8 Mei apa yang beliau rasakan, kesakitannya, kepedihannya, dan semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat penonton. Iya, terima kasih Naila ya jawabannya. Ini selanjutnya silahkan Giselma ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku juga terima kasih kepada media yang sudah datang dan keluarga yang sudah datang dan Anggi dan Tadi udah ngajak aku untuk berkontribusi dan berperan sebagai Linda. Jadi Linda itu adalah teman Tina yang memperkenalkan almarhumah ke publik ya, karena Linda ini adalah sosok yang menurut aku memiliki ikatan batin yang kuat dengan almarhumah. Karena kenapa almarhumah memilih Linda gitu, maksudnya untuk menyampaikan ke publik. Dan selama proses syuting, sebelum proses syuting itu saat aku mendapatkan tawaran karakter Linda, aku benar-benar memiliki mungkin lebih ke tekanan karena aku harus merasakan apa yang almarhumah rasakan, dan itu harus yang jadi aku juga mendekatkan diri ke Naila. Kita berdiskusi panjang dengan Andi juga berdiskusi panjang apa sebenarnya yang bisa Linda rasakan dan gimana yang Linda juga bisa sampaikan gitu, karena kan selain almarhumah yang menyampaikan tapi Linda juga yang memerankan. Jadi itu poin yang cukup penting dan mungkin tekanan bagi aku dan tantangan kali ya di film ini. Dan juga aku merasa selama proses syuting aku berbalik kalau dari Naila, kalau aku bagian yang merasakan banyak sense of kehadirannya, bukan kehadiran almarhumah aja tapi banyak kehadiran lainnya yang menurut aku itu buat adegan kesurupan yang ditunggu-tunggu orang-orang, adegan yang disampaikan itu ya lumayan berat ya, karena balik lagi karena aku harus merasakan banyak sekali yang dirasakan almarhumah dari awal kejadian almarhumah di banyak seperti itu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi kalian berdua punya punya beban ya ternyata ya apa untuk memerankan dua tokoh ini ya, memerankan Vina, memerankan Linda ya. Dan kalau boleh tahu ini sebelumnya kalian udah sebelum ada di proyek ini kalian berdua Naila sama Giselma udah saling mengenalkan sebelumnya atau emang baru pertama kali kerja bareng di sini, atau mungkin sebelumnya kenal di luar aja gitu, cuma kenal oh itu Naila, oh itu Giselma, kayak gimana sih? Boleh cerita nggak? Aku sama dia belum kenal, jadi mau diperkenalkan di proyek ini, dan waktu kita pertama kali ketemu aku rasanya udah klop sih, aku kayak mau udah cocok gitu ya. Itu dari seginya Giselma, kalau dari seginya gimana sih? Iya sih, karena emang sebelumnya kita benar-benar gak pernah ketemu, gak pernah kenalan, bahkan kayak di Instagram atau di mana-mana gak pernah sama sekali. Jadi oh iya, pertama kali datang di Linda ya, dan aku tahu kita harus punya koneksi yang kuat. Jadi ya gimana caranya walaupun gak lagi ada jadwal, kita bisa tetap hangout, main segala macam biar bisa bonding Dan bangun chemistry-nya ya. Iya betul. Luar biasa kan. Mudah-mudahan tepuk tangannya ya untuk Giselma dan untuk Naila ya. Baik, kalau gitu selanjutnya ini kita akan segera langsung aja ya membuka sesi tanya jawab dengan teman-teman media, sahabat-sahabat wartawan di sini, dan kita informasikan juga kepada teman-teman setelah acara ini selesai nanti kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman wartawan, sahabat-sahabat media untuk melakukan one-on-one session ya bersama dengan para creator dan para cast. Namun kami ingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan kepada keluarga almarhumah Vina hanya diperkenankan untuk diajukan di acara launching ini. Setelah acara ini selesai, di luar nanti kita dari tim di company tidak memperkenankan kepada teman-teman media, sahabat-sahabat wartawan untuk mengajukan pertanyaan one-on-one kepada keluarga almarhumah Vina. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atau yang mungkin pengen digali dari keluarga almarhumah Vina hanya diperkenankan untuk
lakukan di acara launching di dalam